Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membagikan 3 tips untuk ikutan craft show. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi akhir-akhir ini tuh udah banyak banget ya teman-teman event-event yang berhubungan tentang art gitu. Dan terkhusus lagi event-event yang berhubungan dengan craft. Nah, beberapa waktu lalu saya berkesempatan nih untuk ikutan salah satu craft show nih. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, menurut saya tuh seru banget nih untuk ikutan craft show. Ini adalah salah satu cara untuk teman-teman crafter ya, crocheter dan knitter semua itu bisa memajang hasil karya dan bisa jualan juga di situ. Menariknya lagi nih, walaupun craft show itu dikemasnya itu space-nya kecil aja nih. Waktu itu saya hanya mendapatkan meja sebesar 1 meter, tetapi dari situ kita bisa mendisplay semenarik mungkin. Nah, seperti apa? Kita simak bersama yuk. Yang pertama adalah teman-teman harus menentukan satu warna yang dominan. Nah, satu warna yang dominan ini bisa jadi adalah warna brand teman-teman atau warna-warna netral yang dirasa itu bisa masuk di semua display produk teman-teman gitu ya. Jadi misalnya teman-teman bisa memakai untuk taplaknya itu bisa warna putih atau backgroundnya itu warna-warna kayu-kayuan yang natural. Itu adalah salah satu warna yang cukup aman dan bisa masuk ke semua produk teman-teman. Kita juga bisa nih menambahkan detail di warna-warna netral itu teman-teman. Jadi misalnya kalau kita memakai taplak putih, kita bisa memberikan runner di bagian tengahnya, atau bisa juga menambahkan lampu untuk displaynya. Jadi detail-detail seperti ini yang membuat nanti booth teman-teman itu menjadi sangat menarik. Nah, yang kedua adalah product grouping. Nah, product grouping di sini adalah teman-teman itu harus merapikan nih. Misalnya teman-teman jualan produk-produk boneka, itu dijadikan satu, dikumpulkan jadi satu. Kemudian nanti misalnya teman-teman misalnya ada jualan produk-produk wearables seperti baju atau topi. Nah, untuk yang baju-baju itu teman-teman alangkah baiknya itu bisa digantung ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sedia hanger juga untuk menggantung itu semua. Kemudian untuk misalnya topi, teman-teman bisa menggunakan benang yang bentuknya bulat, kemudian ditaruh di seperti tongkat gitu ya. Kemudian dipasangi topi di situ. Nah, permainan seperti itu akan sangat menarik nih teman-teman. Tentunya produk teman-teman juga akan semakin menonjol di situ. Nah, melanjutkan tips yang nomor 2, nomor 3 ini adalah dimensi displaynya nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjual boneka, teman-teman bisa melakukan itu atau mendisplay itu dengan cara menyusunnya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman membeli rak atau membeli sebuah kotak gitu ya, bisa disusun-susun. Kemudian itu akan menjadi lebih menarik nih teman-teman. Jadi hindari ketika di meja itu teman-teman menyusunnya secara flat gitu ya. Teman-teman bisa bermain misalnya memberi keranjang kecil atau misalnya seperti susunan standing hanger yang kecil di meja untuk menaruh aksesoris-aksesoris seperti itu. Nah, hal detail seperti itu yang membuat susunan-susunan produk teman-teman di booth itu menjadi lebih hidup. Nah, ada bonus tipsnya lagi nih. Jangan lupa teman-teman harus menyediakan signage brand teman-teman ya. Signage-nya tuh nggak harus besar, tapi bisa kecil juga ditaruh di tempat craft teman-teman tersebut. Dan siapkan juga kode kris, kemudian kartu nama, semua detail-detail seperti itu yang bisa membantu teman-teman itu memudahkan untuk calon customer teman-teman itu bisa mencari teman-teman semua. Oke, itu tadi 3 tips sederhana buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa mencobanya ya. Jangan takut teman-teman, semakin kita sering ikutan craft show itu akan membuka peluang kita untuk mendapatkan customer-customer baru. Nah, semoga ini membantu teman-teman semua. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!